Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salawat wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah subuh mengaji nih Pak, gerakan subuh mengaji pimpinan daerah Muhammadiyah Probolinggo yang dirahmati Allah, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Probolinggo, Ketua PCM, para tokoh dan alim ulama yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta seluruh jamaah sekalian rahimakumullah. Saya sudah lama ini sungkan sama Pak Sugi, sama Ketua PDM, entah saya tidak spesialis sebenarnya untuk memberi tausiah khusus ya, tapi lebih pada diskusi wacana. Tetapi tentu kami membawa misi adalah misi tentang bagaimana kita mempraktikkan Islam berkemajuan itu, yang salah satunya hari ini ditampilkan di depan kita ini. Mungkin kan kemarin sudah ngopi bareng ya Pak Ketua PDM ya. Kemarin kalau nggak salah ada ngopi bareng kan. Sudah ngopi bareng di Python. Ini saya menunda-nunda ini bukan karena apa-apa, lebih karena berbagi. Karena kaget tiba-tiba kok diminta jadi rektor gitu kan. Ternyata memimpin Aum Amal Usaha Muhammadiyah itu kurang lebih deket-deket lah dengan Bapak Ibu sekalian, para takmir, para panitia pembangunan. Itu agak dekat-dekat seperti itu Pak, cuman tahapannya mungkin berbeda. Kalau UMM itu seringkali kan kelihatan dari jauh karena gedungnya di lembah, semuanya lalu melihat, wah luar biasa keindahan, barakallah. Tapi bayangkan itu sekian puluh tahun yang lalu, di tahun-tahun awal, akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an, tempat itu kan tidak lebih dikenal orang sebagai Barongan. Tempat jin buang anak, kali berantas mengalir. Tapi itulah para tokoh Muhammadiyah itu tidak pernah kenal lelah, dan saya yakin tempat ini pun tentu tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah kenal lelah untuk diselesaikan. Karena itulah pada hakikatnya apa yang di dalam perspektif yang sering kita dengar-dengar itu namanya Islam berkemajuan itu sesungguhnya adalah gairah. Bagaimana menjaga gairah untuk memadukan dua hal penting di dalam praktek keagamaan kita, yaitu kekuatan iman dan amal soleh yang tidak boleh saling terpisahkan satu sama lain. Ini inti sebenarnya ceramah saya pada
hari ini, walaupun oleh Pak Sugi karena mungkin saya dikenal sebagai ekonom, saya disuruh bicara pemberdayaan ekonomi ya Pak ya. Boleh nanti saya bicara ekonomi sedikit-sedikit, tapi saya ingin melihat bagaimana kita memandang, memikirkan tentang diri kita dan agama kita ini, memikirkan tentang keberadaan kita dalam institusi organisasi yang bernama Muhammadiyah, yang sesungguhnya merupakan gerakan dakwah dan tajdid. Dakwah pasti dia akan mengajak orang kepada yang ma'ruf, menjauhi kemungkaran. Tajdid adalah sesuatu yang niscaya bahwa segala tindak tanduk kita haruslah diikuti oleh ikhtiar, berpikir dan terus-menerus berupaya mencari cara melakukan perbaikan. Karena itu tokoh Muhammadiyah salah satunya yang paling kita kenal, beliau yang kita ambil namanya sebagai masjid di lingkungan Universitas Muhammadiyah, Kiai Haji A.R. Fahrudin. Ketika ditanya, Pak A.R., Muhammadiyah niku nopo to? Muhammadiyah itu di sini dan di sini, kata beliau. Apa toh yang di sini? Di sini adalah kekuatan iman. Di sini adalah cara berpikir memperbaiki iman dan mempraktekkan perbuatan itu di dalam amal soleh. Bukankah kita, kalau merujuk pada Al-Anbiya misalnya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam visi Pak A.R. Fahrudin itu, Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah kemampuan memadukan antara iman dan amal soleh itu. Ini kata beliau nggak boleh dipisah-pisah. Konon katanya, nah ini yang harus didiskusikan oleh para ahli fikih. Setiap peningkatan kualitas iman itu akan selalu diikuti oleh kualitas amal soleh yang semakin banyak dan lebih baik. Lah bentuk amal soleh ini tidak sulit-sulit ya Pak. Tidak berpikir buruk tentang orang lain, tidak ingin menghambat selalu mudah dan selalu mudah dan ringan di dalam semua kegiatan yang terkait dengan kemaslahatan. Karena Muhammadiyah itu mementingkan iman dan amal saleh sebagai keterpaduan, di samping harus memberikan isyarat, memberikan sinar kepada masyarakat bahwa siapapun muslim, jika kita berada di tengahnya akan terasa sejuk, akan terasa memberi kekuatan untuk berbuat baik yang lebih banyak. Itulah mengapa rahmatan lil alamin ini tidak sederhana untuk
eksploratif. Nah, Islam berkemajuan itu sesungguhnya adalah upaya untuk menggali bagaimana agar Islam sungguh-sungguh berwujud memberi rahmat bagi umat manusia dan seluruh sekalian alam. Karena itu termasuk urusan lingkungan yang sehat, menjaga agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, menggunakan teknologi dengan baik, bukan untuk merusak apalagi memfitnah. Itu adalah bagian dari yang harus terus-menerus diasah oleh Islam berkemajuan itu. Jadi seringkali kita ini agak lupa juga, karena Muhammadiyah sebagaimana Al-Islam selalu mengikuti teladan Nabi. Sebagaimana Al-Ahzab misalnya selalu menjelaskan tentang bahwa telah ada teladan yang baik, suri teladan yang baik dari diri Rasulullah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yaumal akhir wa zakarallahu katsiran. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin merujuk kepada teladan Nabi, maka umat muslim yang baik sebagaimana apa yang kita laksanakan pagi ini, harapannya setelah kita keluar dari masjid ini kita masih memikirkan tempat ini, memikirkan bukan hanya untuk membesarkannya saja, tetapi menjaga nama baiknya, bertindak tanduk, melakukan hablum minan nas, bertindak tanduk di dalam kehidupan masyarakat sebagai jamaah. Itulah yang disebut Islam berkemajuan. Kalau saya ingin menggali lebih jauh lagi, Islam yang merupakan perpaduan antara iman dan amal saleh yang terus-menerus diasah dan tidak terpisah satu sama lain. Itu maksudnya kan begini, iman itu kan diasah dengan ibadah. Segala bentuk ibadah sesuai ajaran. Di dalam kerangka ibadah itu pula kita diharapkan bisa memberikan pencerahan dalam bentuk amal soleh yang konkret bagi kehidupan manusia. Karena itu kalau disarikan, maka Islam berkemajuan itu memiliki 3 pilar penting. Yang pertama, praktek Islam berkemajuan itu adalah orang-orang yang diharapkan terus mengasah dan memperkokoh tauhid dan keimanannya kepada Allah, tidak goyah oleh apapun, tidak lekang oleh waktu, seberat apapun musibah yang menimpa. Jadi ciri dari terinternalisasinya, masuknya nilai Islam berkemajuan di dalam diri umat, di dalam diri jamaah Muhammadiyah itu adalah keinginan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah. Tentu sebagai manusia kan kita bisa naik turun ini. Ada cobaan sedikit curiga kan gitu. Ini kalau kita lucu-lucuan kan ini bisa banyak guyon, tapi saya pikir saya pilih yang serius saja biar kelihatan kayak orang kampus gitu Pak. Jadi jangan terlalu banyak guyon, walaupun
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini tidak jenuh dengan pagi hari ini. Setiap individu wajib, tadi agak menarik juga di tempat kita ini, setelah sholat ada mengaji bersama. Nah, ini bagian dari cara-cara, karena tidak selalu begitu kan. Saya biasanya kalau diundang itu datangnya 5:30 Pak, karena kajiannya kan mulai jam 6 pagi. Tapi sama Pak Sugi, jangan loh, harus nginep di sini ya. Mau nginep di sini Pak, tadi malam baru selesai sekitar jam 10 saya. Saya agak nanggung kan kalau langsung ke sini. Yang kedua, tonggak atau pilar dari Islam berkemajuan itu adalah orang-orang mukmin yang selalu ingin menggali ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Dalam istilah kita, belajar sepanjang hayat, long life education. Tetapi yang paling penting yang diharapkan adalah keimanan yang kuat tadi disertai keinginan belajar yang terus-menerus, baik belajar agama, belajar teknologi, dan ilmu pengetahuan lainnya, diharapkan akan mendorong semangat kaum mukminin untuk kreatif berproduksi, memecahkan soal-soal yang dihadapi masyarakatnya. Di tempat kekurangan air, dia cari cara. Di tempat di mana peternakan itu harus bisa tumbuh subur, dia akan mencari cara untuk membuat peternakan itu tumbuh lebih efisien. Itulah mengapa sejarah ilmuwan muslim di masa lalu, sejak dari Ibnu Rus, Ibnu Khaldun dan seterusnya, menjadi pelopor di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah mengapa Muhammadiyah memilih konsep, memilih mengembangkan ad-din sebagai at-tanwir atau pencerah. Itu adalah ketika kita memadukan iman dan amal saleh didukung oleh keinginan untuk belajar secara terus-menerus. Yang ketiga, tonggaknya, kalau bangunan ini ada pilarnya, itulah yang dimaksud oleh tonggak atau pilar dari Islam berkemajuan itu. Tiga pilar utama ini tidak boleh ada yang tidak ada, harus utuh, saling menopang, saling menguatkan. Yang ketiga adalah ditumbuhkannya secara terus-menerus rasa kemanusiaan atau empati yang tinggi. Saya kira dalam banyak surah kita sudah bisa memberi catatan bahwa kalau Bapak Ibu sekalian terus mengasah iman dan amal solehnya, terus ingin belajar memperbaiki dan meningkatkan pengetahuannya, termasuk penguasaan teknologi, maka tidak boleh tidak diikuti oleh rasa kemanusiaan yang tinggi. Rasa kemanusiaan yang tinggi itu kan sensitif ya Pak, peka. Jadi ciri-ciri orang Muhammadiyah itu kan peka, jadi walaupun jadi apa saja itu ya tidak kelihatan wah gitu ya Pak. Itu jaga, angel iku njogo Pak. Tidak akan pernah kita muncul dalam gebiar. Ini bahaya, ini gejala ini kalau tokoh-tokoh Muhammadiyah ini kelas atas ini mulai kelihatan gebiar ini Pak.
Itu adalah salah satu alat pengendali menurut saya. Jadi ciri tokoh Muhammadiyah, ciri umat jamaah Muhammadiyah itu adalah bersahaja, bisa sama siapapun bergaul dan bergabung, Pak. Mungkin bahasa kerennya apa itu? Wasatiyah, inklusif kan gitu. Jika tiga tonggak daripada Islam berkemajuan ini kita pelajari dan praktekkan secara terus-menerus, maka keutamaan tauhid, perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin, membangun azas keadilan dalam praktek bermasyarakat al-adil, serta kehidupan yang mengemandangkan kesadaran bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang sudah melekat beyond our mind, di alam bawah sadar kita, atau yang disebut al-ihsan. Al-ihsan itu kan gampang-gampang sulit ya. Kalau paling gampang nyontohkan pada saat bulan puasa ya Pak. Kalau wudhu itu jangan coba-coba incip-incip dikit lah, walaupun nggak ada yang lihat, kira-kira begitu. Bayangkan itu dalam sebuah skema yang besar, skema ketatanegaraan. Kalau sekarang semua orang berbicara ayo penghematan. Bagi orang awam, dia berpikir penghematan itu jumlah uangnya dikurangi. Secara anggaran memang iya, tapi tidak harus begitu, perilakunya dirubah. Nah ini saya begini Pak, Bapak kalau memimpin sebuah institusi kan itu sebenarnya turun dari generasi ke generasi, kebiasaan-kebiasaan akan tumbuh. Kalau Bapak mimpin pada saat ini, kemudian melihat situasi bahwa kita harus mengetatkan ikat pinggang agar lebih maju. Tadi saya bisik-bisik UMM ini ya harus kerja keras juga sekarang. Bukan berarti nggak nyumbang nanti Pak. Insya Allah nanti UMM bantulah untuk baik, paling tidak saya pribadi kan itu. Maksud saya yang penting ditata itu Pak, supaya pengeluarannya tidak besar. Tidak besar itu bukan berarti bahasanya efisien dulu loh, tapi tepat sasaran dulu. Yang perlu ditata adalah tindak tanduk atau perilaku. Lah perilaku inilah yang susah itu tadi Bapak sekalian. Perilaku inilah yang sulit tadi. Nah kalau kita di Muhammadiyah kita ingat tiga ya, iman dan takwa terus diperbaiki, terus belajar bagaimana mengerjakan sesuatu itu lebih efektif dan efisien, dan empati Pak. Empati itu bukan pada sesama manusia saja. Misalnya di kantornya masing-masing, empatinya contohnya bagaimana Pak? Rasa kemanusiaan itu, buang bungkus rokok, mateni otis, bekas makan siang. Jangan rumit-rumit loh Pak mikirnya ya. Kita kadang bisa ngomong kemana-mana ini, tapi tidak bisa memberi teladan, tidak bisa berbagi uswah. Ini nanti misalnya Bapak sekalian, kalau selesai kita ringkesi sendiri bahwa itu nanti akan tumbuh kebiasaan-kebiasaan. Pengurus masjid entah di generasi keberapa nanti setelah kita semua tiada, betapa indahnya mereka akan meneruskan kebiasaan itu. Kalau itu tidak dimulai, Indonesia wassalam Pak. Kalau nata pedagang kaki lima kan dikejar itu kamtip tatip,
nggak beres-beres, balik lagi. Wong nggak diberi contoh, Pak. Ya tiap hari bawakan goodie bag apa itu, pembuang sampah itu dibagi satu-satu. Masukkan, nanti ikat di sini, taruh di sini saja, nanti mobil pemerintah akan mengambilnya, kan gitu. Perlu waktu untuk itu semua. Itu yang dimaksud pengetatan anggaran itu, ada banyak hal yang harus diperbaiki. Ini saya contohkan di tempat saya sendiri aja, Pak. Apa saja makan, dan makannya kadang-kadang ngukurnya itu lebih dari audiensnya. Itu Bapak kalau jadi rektor bidang keuangan, dia ngajukan anggaran, kemudian Bapak coba-coba potong sambil arahkan, sebentar saja itu sudah tersiar kabar bahwa pelit, susah kan itu. Wis wangel wong iku wis aja ditekani wis. Mudah sekali kena stigma. Saya tidak secara spesifik mengatakan bahwa apa tindakan, saya kira kan mungkin cara mempublikasikannya saja yang tidak tepat, tapi bahwa secara keseluruhan apa yang dimaksud oleh pemerintah sebagai upaya pengetatan anggaran itu sebenarnya kaji ulang. Kalau biasanya bepergian itu 10 kali dalam 3 bulan, coba dilihat lagi bepergian mana yang bisa direvisi. Kan itu himbauan ya Pak ya. Tapi himbauan aja sudah ditanggapi dengan serius. Inilah bedanya jamaah Muhammadiyah itu jamaah yang tetap kritis karena landasan berpikirnya, jika kita mengasah 3 pilar itu dengan baik, maka insya Allah kita selalu akan menegakkan tauhid, menebarkan rasa bahwa Islam itu adalah berkah dan rahmat bagi kita semua, membawa keadilan, dan semua tindakan kita ini serasa ada di dalam jangkauan Allah. Kita yakin semua, iya saya kalau begini dilihat Allah, tapi ya dilakukan juga gitu loh. Itu masalahnya kan itu. Sebagai manusia biasa. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai terinternalisasinya nilai-nilai Islam berkemajuan, kita harus terus mengkampanyekannya. Para tabligh, para dai menjelaskan tentang bagaimana mengasah iman dan takwa kepada Allah dalam semua proses ibadah, bagaimana mewujudkan amal soleh, bagaimana cara membuat agar selalu tumbuh hasrat untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Karena itulah Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan harapan masyarakat kita ini adalah masyarakat belajar. Tidak ada negara yang maju kalau masyarakatnya merasa sudah selesai sekolah. Kita bahkan mungkin unda-undi saja, yaitu profesor, doktor dan sebagainya, itu kan cuma di kampus. Jangan-jangan Bapak sekalian belajar lebih baik dari saya. Nah, salah satu hal yang penting di dalam menegakkan 3 pilar tadi itu adalah kemampuan kita mewujudkan rasa syukur kehadapan Allah sebagai manifestasi dari tindakan. Artinya bersyukur itu tidak hanya diucapkan di dalam hati, tetapi tindakan-tindakan kita itu memberi gambaran
bahwa kita itu adalah orang-orang yang tergolong orang-orang yang bersyukur. Itulah makna dari surat Ibrahim 14 ayat 7 yang menurut saya bisa diinterpretasikan dari berbagai tafsir. Apakah Ibnu Katsir, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya, kalau kita baca ayatnya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apa sih yang penting digarisbawahi di sini? Kalau rasa lega setelah kita berempati, setelah kita menjalankan misi kemanusiaan kita dalam segala bentuknya ya Pak, menyenangkan keluarga. Menyenangkan keluarga ini kan dalam paradigma modern kan dilimpahi materi ya Pak. Materi itu ya penting, tapi pernah nggak kita sekalian ini berpikir atmosfer Pak, suasana di dalam rumah, suasana di dalam keluarga. Apalagi kayak saya nih Pak, punya anak 2, sudah pergi semua, tinggal pandeng-pandengan kan gitu Pak. Ini hati-hati kan gitu, pulang dia lagi kan gitu, pergi dia lagi kan gitu Pak. Karena anaknya sudah merantau semua. Nah, kalau kita merasakan, wah ini kok sepi, kok kan gitu. Karena itu Pak, mengapa saya mencoba menjelaskan surat ini sebagai perwujudan rasa syukur? Karena apakah ketika Bapak merasa bersyukur itu terasa ada nikmat yang bertambah di dalamnya, karena atmosfer berpikir kita, karena suasana batiniah kita itu terasa lapang. Bahkan kekuatan ini ketika kita mendapat musibah yang besar sekalipun akan menjadi penahannya. Karena itu Allah memberi ganjaran, kalau ingkar pada ini akan diberi azab. Biasanya ini kan penjelasannya biasanya sederhana gitu Pak ya. Ini kalau ayah saya itu komentarnya simpel kalau kita komplain Pak. Ini juga bagian dari refleksi praktek Islam berkemajuan. Salah satu ciri dari orang Muhammadiyah itu, jamaah itu, tidak mudah mengeluh. Ora gampang sambat Pak. Opo wae disambati, sembarang kurang. Tidak mudah mengeluh dan tidak mudah komplain. Bayangkan Pak, orang kalau jamaah kita seperti itu semua, maka akan terjadi keteraturan Pak. Coba yang sudah naik haji rasanya seperti apa? Saudara sendiri aja didorong begini kan itu. Artinya naluri manusiawi kita ini begitu sulit dikendalikan untuk mendapatkan yang terbaik dan yang lebih dulu. Sulitnya membangun saling pengertian. Jadi ayatnya ini kelihatan simple, sependek, tetapi coba diinterpretasi bahwa azab yang pedih itu, padahal kita berpikir tentang azab yang pedih sementara kita merasa sudah berbuat baik dan merasa bersyukur. Inilah mengapa Bapak Ibu sekalian, di dalam amal usaha Muhammadiyah, maka biasanya yang paling penting bagi kita adalah mempraktekkan keteladanan.
Ini kalau di UMM itu apa namanya, agak jarang kita ini naik mobil duduk di belakang, Pak. Drivernya di depan, saya di depan aja. Itu karena sejak Pak Malik dia di depan kan gitu, Pak. Itu sebenarnya simbol aja egaliter itu. Siapa aja boleh datang ke kita, simple. Cuman lama-lama birokrasi ini kan menghambat kita sendiri, Pak. Diurut-urut, diantri-antri kan gitu, Pak. Karena banyak waktunya dan seterusnya. Itulah tantangan modernisasi yang harus kita bisa akali agar kita ini bisa tetap menjalankan kesederajatan atau kesamaan. Kita juga segen, Pak, kalau misalnya UMM itu, ini saya praktekkan sendiri ya, karena contoh dari para, jadi mobil dinas itu kalau mau beli yang bagus itu UMM itu dilihat dulu, Pak, apakah jamaah yang lain, dosen, karyawan itu jadi fungsional saja, dan itu bisa dipakai oleh siapapun nih, bisa pinjem-pinjem. Ya belakangan karena kata Pak Sugi itu kampusnya sudah mulai lebih baik, ya bolehlah. Kalau dulu berbagi-bagi, Pak, makainya ini susah loh, Pak. Lah perguruan tingginya baru, lagi wae golek duit sitik-sitik, mobilnya sudah mewah, berat itu, Pak. Ya ini simbol saja ya, Pak ya. Betapa sulitnya memanifestasikan, mewujudkan makna dari rasa syukur itu. Yang kedua, praktek yang kedua adalah ihsan di dalam menjalani hidup. Ini praktek ihsan. Ini nanti kalau dibuat menjadi bangun postur entrepreneur muslim, maka dia akan menjadi pengusaha, entrepreneur yang memiliki etika dan etos kerja yang sangat kuat. Nanti mungkin kita diskusi yang lebih khusus soal ini. Sebagaimana surat Al-Qasas ayat 28 ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini nggak mungkin motong rezeki orang ini, Pak. Kalau sudah kayak gini, tidak mungkin berkompetisi dengan cara tidak sehat. Karena apa? Orang yang suka berbuat kerusakan pasti kaitannya tidak dapat mewujudkan rasa syukurnya, mendapatkan azab yang pedih. Ya ini karena eksplorasi bacaan aja ya, Pak ya. Jadi mencoba memaknai beberapa tafsir. Kemudian yang berikutnya, praktik Islam berkemajuan itu adalah secara terus-menerus mengusahakan terbentuknya kepribadian yang ulul albab. Jadi tadi itu yang kedua itu adalah bagaimana mempraktekkan ihsan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu adalah terus-menerus berupaya untuk membentuk kepribadian yang ulul albab. Nah ini kader Muhammadiyah haruslah mencatat ini sebagai hal yang terpenting. Inna fi halqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatin diulil albab. Tanda pada orang yang berakal ini merujuk pada pemaknaan bahwa
sebagai kader Muhammadiyah ini nggak ada pilihan, Pak. Harus terus-menerus giat belajar dan menggali ilmu pengetahuan dalam segala bentuk. Mau belajar di sekolah, di rumah, di jalan, belajar dari hubungan kemanusiaan, berinteraksi satu sama lain, di dalam organisasi, di AMM. Semuanya adalah forum untuk menjaga agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang ulul albab. Siapa pribadi yang ulul albab itu? Kembali ke rasa syukur lagi loh tadi, Pak. Yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka selalu berpikir tentang proses penciptaan langit dan bumi. Jadi ini konstruksi tentang apa namanya pilar Islam berkemajuan itu kalau dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka katakanlah jamaah yang ada di sini yang rutin bertemu seminggu sekali dalam gerakan apa namanya subuh mengaji, sebenarnya itu adalah fasilitas untuk mendalami bagaimana mempraktekkan Islam berkemajuan. Mungkin kalau baca bukunya kan tebel, banyak ya Pak. Ini saya sarikan aja yang. Lalu berikutnya bekerja sama. Yang ke berapa ini? Yang keempat, ketiga ya. 4. Berkolaborasi dan bersinergi alias bekerja sama. Jadi kita ini ukhuwahnya itu, kekuatannya itu adalah tolong menolong, saling memperkokoh satu sama lain. Bekerja sama itu begini Pak, bekerja sama itu orang itu diharapkan kompak. Kompak itu bukan berarti tidak boleh berbeda pendapat. Loh Pak, bagaimana? Kompak kan mestinya seia sekata ya Pak ya, seiring sejalan kan gitu Pak. Tapi dalam bahasa saya ini sekarang, kompak itu tidak berarti kita tidak boleh berbeda pendapat tentang cara menggerakkan sesuatu misalnya. Tetapi begitu mesin dihidupkan, semua harus ikut ya Pak. Semua harus ikut tunduk mengikuti keputusan yang telah dibangun bersama. Boleh mengkritisi tapi tetap mendukung. Nah, Ali Imran 103 misalnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu konsep dasar yang pertama. Lalu yang kedua, Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wa taqwa wa udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Berpegang teguh, tadi kembali ke pilar yang nomor 1 kan gitu, pada tali agama, tidak bercerai-berai, solid, kompak, kolaboratif, tidak mengeluh ya Pak. Kembali pada manifestasi rasa syukur. Maka gerakan dari dalam, gerakan kemanusiaannya, tadi pilar ketiga kan, adalah rasa ingin saling mendukung. Berbeda tapi diam-diam mengakui kayaknya pendapat itu yang lebih baik. Pernah merasakan situasi ini Pak? Beda kita tapi rasanya diam-diam kayaknya pendapat itu yang paling pas dilaksanakan
paling cocok, paling mudah. Tidak dengan serta-merta orang itu lalu mudah ikut mendukung loh Pak. Ada yang malu-malu kan gitu kan, gengsi karena sudah berbeda pendapat. Nah maka orang yang pendapatnya dipakai juga tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong. Yang pendapatnya tidak dipakai selalu dirangkul untuk bergerak, karena itulah hakikat dari apa yang disebut kemajuan dalam konsep gerakan Islam berkemajuan, yaitu tataran hidup yang diridhoi oleh Allah, yang membuat kita semua selalu ingin menebarkan kebaikan dan memperkecil terjadinya ketimpangan. Artinya kita sudah mulai mendekati konsep masyarakat madani atau civil society, sebuah masyarakat. Tidak ada di dunia ini masyarakat yang tidak senjang ekonominya, tetapi tentu bermasalah sehingga jika kesenjangan itu sangat lebar, sangat susah dan jauh. Nah, ini yang paling berbahaya bagi pilar sebuah bangsa, bagi pilar sebuah negara. Yang kita semua harus resapi adalah apakah gap di antara kita terlalu jauh atau tidak. Wah ini loh Pak yang susah, menyebabkan kita ini susah mengatur apapun itu. Kalau kriminalitas itu mulai meningkat seperti Pak Ketua PDM tadi itu, waspada loh Pak. Kayaknya daerah itu berarti tidak terentas cukup banyak. Kita kan sering hanya menyalahkan itu, tapi tidak bisa melihat. Nah, tentu di mana kaum muslimin berada, harapannya kan hal-hal yang negatif tadi berkurang. Berarti kesenjangannya juga berkurang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berbicara kesenjangan social gap dalam berbagai pidato, ceramah, perhatikan salah satu indikator terpenting itu. Kalau masih banyak terjadi kriminalitas, masih banyak terjadi pemaksaan baik secara halus maupun kasar, berarti ada kesenjangan di dalam hidup. Bukan semata-mata persoalan bagaimana menanamkan iman, tapi juga karena itu yang paling mudah biasanya kan dibuat program-program pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek. Kalau kita sering mendengar istilah negara gagal atau state failure, negara gagal itu sebenarnya lebih banyak terjadi karena kesenjangan sosial yang akut. Itu tadi kan kita sudah contohkan banyak. Ya kalau lagi jadi rektor ya ojo nemen-nemen kan itu ditelok kan semua. Kadang nggak sensitif kan, harus sensitif. Lali, bukan hanya diri kita, tetapi juga seluruh keluarga. Nah, alangkah indahnya jika gerakan Islam berkemajuan itu secara konstruktif dibangun dalam berbagai kajian Muhammadiyah itu dalam part-partnya itu. Nah, membangun ukhuwah, membangun kekuatan untuk melakukan tolong-menolong satu sama lain semata-mata sebagai wujud ketakwaan kepada Allah adalah sesuatu yang harus dibangun sebagai upaya untuk mewujudkan pilar ketiga dari Islam berkemajuan, yaitu rasa kemanusiaan yang tinggi.
Lalu yang terakhir, bagaimana mempraktekkan Islam berkemajuan ini, karena ordernya dari Pak Sugi ya. Yang terakhir ini, bagaimana mempraktekkan gerakan Islam berkemajuan dalam wujud jihad ekonomi. Sebagaimana tadi yang saya sudah kemukakan, jihad ekonomi itu di Persyarikatan Muhammadiyah sekarang sejak muktamar di Makassar tahun 2015 disebut sebagai pilar ketiga gerakan Muhammadiyah. Artinya tadi ketika saya berbicara kesenjangan sosial tadi Bapak Ibu sekalian, maka kekuatan Muhammadiyah untuk mengentas kemiskinan, mengatasi pengangguran sepenuhnya nanti akan ditentukan oleh keberhasilan kita melaksanakan jihad ekonomi, yaitu melahirkan sebanyak mungkin jamaah-jamaah Muhammadiyah yang berwirausaha tetapi menggunakan semangat yang disebut sebagai social entrepreneur itu, yaitu tidak semata-mata untuk keuntungan pribadi, tetapi bagaimana agar wujud dari usahanya itu menjadi bagian dari kehidupan kolektif sebagai jamaah. Wah, itu kalau di kampus itu separuh hari Pak itu meriksa proposal se-Indonesia kalau UMM itu. Tapi itu tidak ada yang mengeluh, biasa aja itu Pak. Kan aneh itu. Jadi hanya dipakai sebagai lelucon. Ada berapa guyonan itu Pak. Ada berapa proposal, banyak mana yang dari Jawa Timur sama yang dari luar Jawa katakan gitu. Ini UMM itu sedang menangani Universitas Muhammadiyah Manado karena napasnya sudah pendek Pak. Berarti mau tutup itu kan kalau nggak operasian. Ini baru tadi saya di WA Pak Masrur, ketua PWM sekaligus ketua BPH, sama sekolah IAI Institut Agama Islam Kota Mobagu, IAIM Institut Agama Islam Muhammadiyah Kota Mobagu. Bagaimana caranya untuk sembuh ini Pak Nazar kan gitu kan. Nah kan, lah kita itu di Muhammadiyah itu ya abot gitu Pak ya, jauh kan. Makanya tadi ini bukan alasan juga Pak Sugi untuk nggak memenuhi undangannya Pak Sugi itu. Jadi di Muhammadiyah itu jadi yang kelihatan itu juga berat. Latihan fisik sama keikhlasannya harus tinggi Pak. Karena tidak selalu menjumpai hal-hal yang menyenangkan hati. Maka sebenarnya sama yang saya inginkan, yang saya selalu senang ketika datang ke bapak-bapak di PCM. Saya ini ketua ranting lama Pak, jadi aman. Sudah biasa kan, mengumpulkan orang susah itu kan. Sudah pekerjaannya adalah kita bisa merasakan denyutnya, denyut bermuhammadiyahnya dapat. Ketika di daerah-daerah itu semangat membuat aum pendidikan apalagi perguruan tinggi menggebu-gebu, sementara dasar berpikir strategisnya kurang, ya itu tumbang satu-satu itu Pak. Lah tumbang itu tidak tumbang saja loh Pak, menyisakan utang piutang, menyisakan. Nah di Muhammadiyah itu menariknya yaitu tadi loh, tolong menolongnya diam saja itu Pak. Ya dicoba dicari penyelesaiannya, syukur-syukur bisa beroperasi kembali. Nggak sambat loh Pak ya, kan nggak ada yang sambat. Ini cerita aja untuk menunjukkan bahwa kita semua ini selalu dalam posisi ta'awun, mencoba memperkuat sinergi, kolaborasi, bekerja sama semampunya, tentu asal didukung oleh
data dan fakta yang kuat. Tapi ada juga ambekan gitu, sambat, salah pakai Pak uangnya Pak, salah sasaran. Artinya ini juga koreksi bagi kita sendiri untuk selalu terus bermuhasabah agar bisa meluruskan soft, membuat kemana itu harus dikemudikan, kemana itu harus dikendalikan, berjalan dengan baik. Nah, di Muhammadiyah kalau kita berbicara jihad ekonomi, maka itu sebenarnya badlul juhdi namanya, harus jadi ikhtiar yang maksimal, dianggap sebagai sebuah strategi untuk melakukan perubahan melawan sesuatu, al jihad li al mu'arradah, sekaligus persiapan menghadapi sesuatu. Maka kalau itu dilakukan dengan filosofi atau dasar itu, dasar al jihad al muwajahah itu, maka sebenarnya itulah tekad agar kita ini semua memerangi ketimpangan, memerangi pengangguran. Bukankah kita sering juga mengidentifikasi Muhammadiyah itu sebagai gerakan Al-Ma'un kan gitu, yang menyatakan kita menjadi pendusta agama jika kita abai, jika kita kehilangan empati kemanusiaan. Dan itu bisa dibaca misalnya pada surat Az-Zariyat 51 ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Lalu kita juga bagaimana bahwa agar kita menjadi golongan orang-orang yang masuk surga, maka haruslah kita berjihad, salah satunya berjihad di bidang ekonomi, dan jihad itu harus dilakukan dengan kesabaran sebagaimana Al-Imran ayat 3, Al-Imran 3 ayat 142. Am hasibtum an tahdurul jannata walamma ya'lamillahu jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah gerakan subuh mengaji, pilar utama berpikir Islam berkemajuan yaitu terus-menerus mengasah, menggali dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah, harus diikuti oleh keinginan untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayat, harus juga melahirkan empati kemanusiaan. Jika itu dilakukan akan berwujud, ini yang terakhir, kepada bagaimana kita mampu bersyukur, mewujudkan rasa syukur, menegakkan ihsan di dalam menjalani kehidupan, membangun secara terus-menerus kepribadian yang ulul albab, mudah bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi, lalu terus ingin berjihad dan sesuai dengan gerakan kita yang berupaya mengentaskan kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi satu sama lain. Maka Muhammadiyah setelah abad ke-21 terus berupaya untuk membangun jamaahnya agar menjadi kelas menengah yang kokoh, tangguh, belajar bisa dari manapun, dari rumah, dari internet, dari manapun, formal maupun informal, tetapi tentu kita tidak ingin kehilangan waktu untuk belajar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan agar apa yang kita kerjakan ini selalu mendapat petunjuk dan berkah dari Allah. Marilah kita berdoa bersama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mah kama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbalna minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa nahabudana wa taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna lil muttaqina imama. Rabbana inna sina au akhtana rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.